بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kembali Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita setelah mematikan kita sejenak. Kita berharap, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini jauh bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada panutan kita, manusia yang paling agung di muka bumi, seorang pemimpin yang paling bijaksana, seorang suami yang paling adil, seorang ayah yang sangat sayang pada anak-anaknya, dan seorang tetangga yang sangat mengerti akan hak-hak tetangga. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau nanti kajian saya ini kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya, karena jujur saya tidak siap karena dadakan dapat tembak menjadi badal, menjadi pengganti. Dan mohon maaf pula kalau nanti kajiannya tidak banyak, karena ini barangkali sifatnya hanya zikroyat, sebagai pengingat saja daripada materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Saya hanya ingin mengulas sedikit tentang makna bahagia menurut terminologi Al-Quran. Banyak orang mengartikan bahagia itu ketika sudah mendapatkan harta yang banyak, atau bahagia itu ketika sudah menduduki jabatan tertentu. Barangkali ada yang berpikir seperti itu. Atau bahagia itu adalah ketika memiliki rumah yang mewah. Atau bahagia itu adalah ketika memiliki perusahaan yang banyak. Banyak orang mengukur kebahagiaan dengan seperti itu, dengan materialistik. Bahagia ketika memiliki istri yang cantik-cantik, turunan yang banyak, dan seterusnya. Tapi itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa buka dalam surah 23 ayat 55 atau surah Al-Mu'minun ayat 55.
Allah membantah semua itu. Yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Banyak orang menyangka ketika kami memperbanyak mereka harta mereka, pada harta mereka dan pada anak-anak mereka, keturunan mereka, nusari'u lahum fil khairat. Banyak orang menyangka itu sudah dapat kebaikan, itu sudah bahagia, itu sudah sukses. Banyak orang menyangka seperti itu. Allah tegaskan, bal la yashurun. Justru tidak, mereka itu tidak menyadari. Bukan itu ukuran bahagia. Jadi ukuran bahagia itu bukan itu. Terbukti siapa yang tidak kenal dengan Chung Mun Han? Mungkin kalau penggemar otomotif atau yang biasa di jual beli mobil barangkali kenal. Chung Mun Han ini orang Korea Utara. Dia owner daripada Hyundai Motor. Dia punya uang di rekening dia itu antara 5 sampai 10 triliun. Uang sebanyak itu tidak membuat dia bahagia. Justru dia loncat dari gedung tinggi lantai 12. Berarti betul nih ayat ini. Rekening gendut, rekening banyak, duitnya itu tidak membuat bahagia. Dan siapa yang tidak kenal dengan pangeran Saudi yang sudah kaya, ganteng lagi, Walid bin Talal. Walid bin Talal itu lebih banyak lagi duitnya daripada Chung Mun Han itu. Dia punya uang itu lebih banyak daripada APBD Jawa Barat saya kira. Karena sampai kalau dirupiahkan itu sekitar 200 triliun. Tapi juga hidupnya tidak jelas. Dan dia konon baru saja cerai dengan istrinya. Tentang ganti pasangan. Dan siapa yang tidak kenal dengan King Presley, raja pop dunia? Dia sudah terkenal. Tapi akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan tragis. Dia minum obat-obatan overdosis hingga tewas. Konon juga Michael Jackson mengakhiri hidupnya dengan obat-obatan karena dia stres. Terbukti bahwa ketenaran, popularitas, kekayaan tidak membuat bahagia. Betul ini ayat ini. Gak lama juga di Indonesia artis ketangkap karena menggunakan obat-obatan. Akhirnya malu, masuk kamar mandi, kemudian cari pembersih kamar mandi, kemudian ditenggak. Untung dia nggak langsung lewat. Jadi ternyata hiburan itu juga. Ada seorang artis yang terkenal pelawak, ternyata juga nggak membuat dia bahagia. Nah, lalu apa di Quran ini bahagia itu? Nah, ini yang menarik. Marilah kita cari kebahagiaan yang sebenarnya. Mari kita lihat di Al-Quran, kebahagiaan itu apa sih? Ya, Allah SWT sudah menegaskan, bukan bihi min malin wa banin, bukan pada mal dan banin, bukan pada harta, bukan pada anak, tapi innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Ayat selanjutnya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya,
yang memiliki hati yang khusyuk. Itulah orang yang bahagia. Ini al-mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki hati yang khusyuk ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala itu orang bahagia. Ketika bisa di atas sajadahnya dia meneteskan air mata. Itu orang bahagia. Itu bahagia untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang akan terjauhkan daripada kesengsaraan. Bahagia kan lawannya sengsara. Orang yang hatinya khusyuk itu jauh dari kesengsaraan. Tadi di rekan pertama saya membaca ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu ada pada hati, bukan pada yang zahir harta kita. Kebahagiaan itu di sini, Pak. Kebahagiaan itu manakala memiliki iman yang dalam, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dimanapun, bukan hanya di masjid. Dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala juga di kantor. Dia bahagia bersama Allah karena merasa Allah selalu mendampinginya. Di pasar pun dia bahagia karena ada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bahagia itu orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-cirinya adalah ketika disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Membuat getaran hatinya itu ketika sebutan nama Allah Subhanahu wa taala, bukan dolar. Tapi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar. Hatinya bergetar. Berarti ada sesuatu yang lain yang menggetarkan jiwa selain disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita entah golongan yang mana kita. Apakah benar-benar golongan orang yang disebut nama Allah bergetar, atau bergetar ketika disebut dolar, atau bergetar ketika disebut dengan proyek, atau bergetar ketika melihat wanita cantik tetapi bukan muhrimnya, bergetar. Melihat mobil mewah bergetar. Masya Allah. Sesuatu yang baru muncul, elektronik, bergetar, tertarik. Ada HP yang muncul, langsung ngiler, bergetar. Disebut itu murah, diskon, bergetar langsung. Tapi ini innamal mu'minun. Innama itu dalam bahasa Arab adalah adatul hasyr, pembatasan. Jadi dibatasi orang-orang yang beriman itu adalah pertama dengan ketika disebut nama Allah bergetar, hatinya itu bergetar. Wajilat qulubuhum, bergetar. Wajilat itu bergetar. Ketika Allahu Akbar, bergetar. Merinding gue dapat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kan merindingnya itu ketika Masya Allah, ini cantik banget, bergetar gue, Masya Allah. Kan itu. Tapi ketika hayya 'alas shalah, bergetar. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum. Itu orang-orang yang beriman, hatinya itu tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir itu menenangkan jiwa? Jadi kebahagiaan itu ternyata ada pada iman, ada pada zikir. Ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, itulah bahagia. Jadi sejatinya kebahagiaan itu bukan pada hingar-bingar. Apalagi nanti malam tahun baru,
sampai orang menganggarkan 10 juta, 20 juta, 100 juta untuk menyambut malam tahun baru yang dikiranya itu merupakan kebahagiaan. Bala yang syurun, niat mengatakan bukan, mereka saja tidak menyadari. Bala yang syurun, tapi innal ladzina hum, sebenarnya mereka itulah orang-orang yang memiliki hati yang khusyuk, itulah yang bahagia. Ini memang fenomena di negeri kita ini. Negeri yang belum maju, belum negeri kaya, tapi uang begitu mudahnya dibuang-buang, membazir. Entah nanti malam tahun baru itu entah berapa miliar itu uang lenyap dalam satu malam. Semua orang mengagendakan jalan-jalan. Bensinnya udah berapa ya kalau dihitung? Belum petasan, satu petasan itu kalau dihitung 10.000. Nah, dikali 1 juta petasan itu udah berapa itu? Masya Allah, belum jajanannya malam itu, belum makanannya. Masya Allah. Dikira itu merupakan kebahagiaan, dan dikira itu merupakan ibadah. Bukan, itu bukan ibadah. Malah itu membuang-buang waktu. Kemarin saya waktu salat subuh juga membaca qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang yang qad aflah itu sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang beriman. Yang pertama, alladzina hum fi sholatin khasyi'un. Yang dalam salatnya itu khusyuk, itulah orang yang beruntung. Dan yang kedua, wa 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa menghindari lagu. Lagu itu sesuatu yang tidak ada manfaat. Dibuka Al-Mu'minun ayat 1, 2 dan 3. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yang mereka itu khusyuk dalam salatnya. Dan yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka itu yang bisa menghindari dari sesuatu yang tidak ada gunanya. Pertanyaan saya, tahun baru dan dengan mengeluarkan dana 10 juta, apakah itu bermanfaat? Apakah itu berguna? Itu baru 10 juta. Bagaimana kalau 20 juta? Ini RT menganggarkan, RW menganggarkan, kantor menganggarkan. Apakah benar-benar itu berguna? Nah, kalau tidak, berarti waladzina mereka mu'ridun. Mereka itu benar-benar sesuatu yang melakukan perbuatan yang tidak berguna. Berarti tidak qad aflah dong. Berarti dia tidak beruntung dong. Berarti dia bukan golongan orang-orang mukmin yang beruntung. Karena dia mubazir, melakukan perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, orang yang mukmin itu dia bisa menghindari itu semua. Nanti kita dites sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali nanti kita semua buka dalam soal mukminun. Malam tahun baru kita dites sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghindari atau tidak? Kalau kita bisa menghindari, kita aflaha. Qad aflaha. Karena itu menurut saya itu lagwun itu. Malam tahun baru sampai nginep, bahkan subuhnya lewat, itu trompet, bukan ibadah. Kalau kita sampai ikut-ikutan, tidak qad aflaha, tapi fala aflaha, nggak beruntung kita. Kalau kebalikan daripada keberuntungan, rugi, kita orang merugi. Nah, kita diuji, malam tahun baru kita ikut yang mana nih? Ikut yang meriahkan atau tidak? Kalau kita ikut yang meriahkan, apalagi mensaklarkan, kita nggak dapat ayat Al-Mu'minun ini. Kita nggak beruntung. Berarti kebalikannya dong, mafhum mukhalafahnya. Bagi qad khasara al-mu'minun, qad khasara al-mu'minun alladzina hum fi salatihim fa khashi'un, tidak khusyuk, walladzina hum 'anil lagwi tidak muridun ghairu ma'ruf ghairu muridin. Artinya kita tidak bisa menghindari malam yang sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti kita tidak aflaha, tidak beruntung, tidak rugi. Lalu bagaimana mengantisipasinya? Sudah habis sholat isya, ya Bapak Ibu, habis sholat isya, baca Quran 3 juz, udah sampai capek, matanya sampai kunang-kunang, tertidur, sudah lewat habis itu. Bangun-bangun jam 3, aman sudah. Nah, biar selamat itu.
Tapi kalau nyalakan TV, wah acaranya didesain begitu. Keluar rumah ramai, ada acara di RT, di RW. Belum lagi buat lihat brosur, waduh ada acara di sini, di situ. Nah itu caranya. Menurut saya nanti justru kebalikannya. Bukan dapat pahala, bukan dapat barokah. Kalau sampai jam 1 malam, jam 2 malam dilanjutkan, dapat laknat bisa jadi. Karena bisa jadi subuhnya lewat. Orang kalau lewat sholat subuh bagaimana itu? Padahal sholat subuh itu waktu pergantian malaikat sip, ganti sip-sipan. Jadi sehari itu dunia ini dijaga oleh 2 sip, ya, dijaga oleh malaikat yang bergantian 2 sip, kayak security kota wisata. Ya, ada 2 sip yang jaga, sip pagi sama sip malam. Dunia ini dijaga oleh malaikat. Sip malam, ya, itu bergantinya waktu asar. Yang jaga malaikat yang jaga malam, menjaga dunia ini bergantinya waktu sholat asar. Dan malaikat yang menjaga dunia siang itu bergantinya waktu sholat subuh. Maka kata Rasulullah, ya, ketika diabsen dalam malaikat, sebaik kita sedang taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat subuh dan sholat asar. Oh, nanti kita absen berarti. Kalau pas malam tahun baru begadang nggak dapat sip, nah, malaikat subuh. Jadi kebahagiaan itu di ayat yang ke-57, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kembali di surah Al-Anfal yang tadi saya baca dalam surah subuh. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang bila sebut nama Allah bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ini sama dengan ayat yang kamu minum tadi. Memang kayaknya ada hubungan ini. Di ayat Al-Mu'minun kan tadi sebutkan bahwa kebahagiaan itu bukan pada harta dan anak, tetapi pada hati yang khusyuk, ya kan? Dan ayat selanjutnya di Al-Mu'minun itu, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang beriman. Itulah orang yang bahagia maksud saya. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mereka itu terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala mengimani. Jadi apa? Kebahagiaan itu adalah ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ketika seseorang berinteraksi dengan Al-Qur'an, dia membaca, ya, mentadaburi, meresapi, di situ ada kebahagiaan. Apalagi sampai mengamalkan, kebahagiaan itu tambah nanti di akhirat. Nah, kembali di ayat yang Al-Anfal, sama. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu selain disebut Allah bergetar, juga ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala zadatum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat kami itu bertambah imannya. Berarti bertambah apanya? Bertambah bahagianya. Bukan ketika dibaca ayat-ayat kami wa idza tulat alim ayatu zadatum nuasa. Ketika dibacakan ayat-ayat kami bertambah ngantuknya, bukan. Tapi ini justru bertambah imannya. Ketika dibacakan ayat-ayat, bertakan dalil-dalil, ketika ceramah, dibacakan ayat-ayat, tambah iman, bukan tambah ngantuk. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, ketika dibacakan ayat-ayat kami zadatum iman, bertambah imannya. Artinya apa? Kata ulama tafsir, kalau ingin bertambah iman, jangan baca dong Al-Quran. Kalau bertambah imannya. Ya kalau sehari kita absen dari tilawah, dari tuliyat ayat itu, imannya nggak bertambah dong. Jadi mesti setiap hari itu mesti tilawah. Gak usah banyak-banyak, 1 juz saja. Mudah-mudahan programnya Odot itu masih ada. Bukan hanya sekedar
euforia saja. Odot itu one day one juice, one day one juice. Sebetulnya enggak, satu jus itu sudah bagus. Jadi one day one pitch, opot, opop. One day odop ya berarti ya. One day one pitch, bagus juga sebenarnya. Jadi memang sih nggak satu jus. Yang penting adalah. Ya kalau odot sudah hilang, ibu buat program, bapak buat program sekarang odop. One day one pitch. Ini maksudnya jangan sampai supaya hilang sama sekali tilawah kita dalam setiap hari. Ya Allah, bertambah imannya. Jadi kalau bisa yang bertambah itu bukan hanya gajinya aja. Gajinya bertambah, apalagi kemarin dolar naik, kemudian bensin naik, BBM naik, ada minta naik gaji, bertambah supaya bertambah gajinya, penghasilannya, salarinya. Sekarang kita program juga dong, bertambah imannya dengan apa? Bertambah tilawahnya, bertambah usia, memang harus bertambah penghasilan, tapi juga bertambah tilawahnya. Itu. Jangan sampai sepi sama sekali dari tilawah Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendirikan salat, kemudian berinfak. Nah, itulah orang yang beriman sebenarnya. Baru setelah itu Allah naikkan derajatnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Baru mereka akan dinaikkan derajat. Wa maghfiratun, dan ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang karim. Rizki yang karim itu rizki yang apa, Pak? Ini di ayat ini, lahum darajatun, di ayat, di ujung ayatnya yang tadi saya baca di rakaat pertama, lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka dapat derajat yang tinggi. Bapak mau derajat kan? Yang paling top itu derajatnya nanti di surga. Jadi di surga itu ada derajat-derajat, ada kelas-kelas. Kalau kita ingin derajat yang tinggi, wa maghfirah, dan ampunan Allah, wa rizki yang karim, rizki yang karim. Menurut ulama itu rizki yang barokah. Itu tadi syaratnya. Ketika disebut nama Allah bergetar. Ketika dibacakan ayat Allah, bertambah imannya, tawakal kepada Allah, sholat dijaga terus, bersedekah, sudah, cuman itu. Innamal, cuman itu, innama, cuman itu aja. Innama itu adatul hasar. Jadi kalau ingin dapat rezeki yang berkah, berarti ada rezeki yang tidak karim dong. Kalau ada rizkun karim, berarti ada rezeki yang tidak karim. Rezeki yang tidak karim itu berapapun diperoleh, kurang aja. Atau kebaikannya berkurang, tidak ada kebaikannya. Jemaah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan. Menurut Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun. Dan hati-hati untuk mendapatkan kebahagiaan ini gak mudah. Allah sudah mewanti-wanti, banyak halangannya, banyak halangannya. Maka dari itu Rasulullah SAW selalu dalam nasihatnya selalu fattaqullah, selalu bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah wattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada dunia, dan bertakwalah kepada wanita. Supaya kita tetap tadi dalam min khasyati rabbihim musyfiqun. Hati kita tetap khusyuk. Itu biasanya 3 itu, Pak. Untuk mendapat dua itu biasanya ada tantangannya 3 itu. Kalau enggak harta, kalau enggak wanita, kalau enggak tahta. Tapi yang paling berat itu fitnah wanita.
Awalu fitnata Bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama yang menimpa Bani Israil adalah pada wanita. Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri ketika itu usianya sudah sekitar di atas 60 tahun kalau tidak salah. Dia mengatakan, demi Allah, yang saya paling ngeri itu terhadap urusan wanita. Dan saya, kalaupun saya disandingkan suruh berdua-duaan dengan seorang wanita yang tua, hitam, belum tentu saya sanggup. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah 5 menit. Nah, itu Hasan al-Basri yang paling mengerikan itu fitnah wanita. Dan saya tidak sanggup kalau suruh duduk sama wanita walaupun cuma 5 menit, walaupun sama orang yang tua dan hitam. Wanita ini juga membuat salah satu yang bisa membuat tidak khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam sebuah kitab, saya lupa nama kitabnya. Ini sebelum sempat buka Maroji. Dulu ada seorang muazin namanya Soleh. Zaman dulu kan tidak ada speaker seperti saat ini. Si Soleh ini kalau azan dia harus naik ke mihrab, naik ke apa ini namanya? Menara. Di depan masjid itu rumah orang Nasrani. Nah, setiap al-muazin Soleh ini naik, jadi dia bisa melihat apa yang ada dalam rumah Nasrani tadi. Dan kebetulan dari mihrab, dari menara itu bisa melihat kamar yang di situ ada anak gadis, tapi gadis Nasrani. Karena setiap azan itu lihat, terutama waktu siang, kan? Zuhur, asar, kelihatan itu. Maghrib, lihat gadis tadi di kamar ketika dia naik ke mihrab itu. Lama-lama suka dia sama gadis Nasrani ini. Tiap hari lihat, karena tidak bisa menjaga matanya. Lama-lama kena fitnah wanita. Lama-lama dia tertarik dan suka sama wanita yang dilihat setiap muazan itu dilihat. Satu saat ketika dia tahu tidak ada siapa-siapa di rumah ini kecuali gadis itu, maka si Soleh tadi diam-diam menyelinap ke rumah sang gadis tadi yang ada di depan masjid. Nah, ketika masuk di dalam rumah, terkejutlah gadis tadi. Loh, bukannya abang ini yang sering mengajak orang kebaikan? Kenapa kamu ada di sini? Kata sang gadis Nasrani tadi. Lalu kata si Soleh, demi Tuhan, demi Allah, saya sungguh jatuh cinta kepadamu. Wah, mulai I love you, mulai rayuan gombal. Saya sungguh cinta kepadamu. Bagaimana tidak, setiap saya muazin selalu memandang wajahmu yang cantik. Sudikah engkau menerima cintaku? Gitu-gitulah ya, kayak di sinetron mungkin. Terus kata sang gadis Nasrani tadi, tidak bisa. Bukankah kamu tahu kami ini keluarga Nasrani? Kata si Soleh, gue tidak peduli. Yang penting lo jadi pasangan gue. Kira-kira begitu kali. Saya nggak peduli, yang penting kamu jadi mau sama saya. Kata gadis tadi, ya memang bisa kamu jadi kekasih saya. Tetapi ada syarat, kata papa. Syaratnya apa? Kalau mau jadi pasangan saya, kamu harus jadi Nasrani dulu. Kata si Soleh, karena sudah terkena fitnah wanita. Kalau begitu mau, saya juga bisa. Ya sudah, mulai saat ini saya tinggalkan agamanya Muhammad, saya ikut agama kamu. Ya Allah, waliyazubillah.
Ini demi wanita, nah, yang sudah terfitnah. Dia tukar agamanya. Tapi kata sang gadis, saya belum percaya. Bagaimana tidak? Bukankah kamu tiap sekali itu 5 kali azan? Sehari kamu 5 kali sholat. Tiba-tiba kamu mau sama saya dan pindah agama. Kamu perlu dites. Apapun yang kamu minta akan saya lakukan. Gunung akan aku daki, lautan akan aku seberangi. Kira-kira gombalnya begitu. Kalau begitu, biasa di keluarga kami itu makan daging ini, kata sang gadis. Itu apa? Ini daging babi. Kalau kamu benar-benar sudah pindah agama, kamu makan daging ini, kata sang gadis. Lalu kata Soleh, gak apa-apa, gak masalah. Mana dagingnya? Dimakan dagingnya. Waliyahzubillah. Lalu setelah minum daging, kata si Soleh, gimana, kamu sekarang sudah percaya bahwa saya benar-benar menginginkan kamu? Belum. Satu lagi, kami biasa minum ini. Dikasih apa? Wine. Apa? Wine atau wine? Kasih minum apa? Anggur. Minuman yang memabukkan. Kami biasa minum ini. Minum bir. Wah, kalau cuman itu mah gampang. Mana? Diminumlah bir itu. Ada lagi nggak? Mana lagi? Kasih lagi 1 botol. Kata gadis tadi, kalau gitu sekarang saya percaya. Ayo dong, sekarang kamu layani saya, kata si Soleh. Baik, kita di atas aja kalau begitu. Diajaknya ke atas, ke lantai 2, ke loteng. Nah, naik ke atas loteng. Karena si Soleh ini lagi mabuk, nggak biasa dia teler. Biasanya dia kan cuma zikir wirid. Ini teler dia. Sampai di loteng, takdir Allah berlaku lain. Belum dia memegang gadis itu, kakinya itu nyangkut di salah satu kayu yang ada di loteng. Alhamdulillah, dia jatuh keluar. Kan dia di loteng itu kayak balkon begitu. Dia naiklah situ, kemudian dia karena mabuk tersangkut kakinya dan jatuh ke bawah. Dan di situ akhir hidupnya, ajalnya datang. Allah cabut nyawanya, ya Allah. Walhamdulillah. Dia mati dalam kondisi murtad karena fitnah seorang wanita. Ini banyak di kitab-kitab, banyak nih gitu. Kitab-kitab yang pesantren bisa tahu ini. Orang pesantren tahu nih. Nah, ini ceritanya si Soleh mati dalam kondisi tragis, sul khotimah karena fitnah wanita. Jadi jangan kotori kebahagiaan kita, kehusyuan kita dengan fitnah wanita. Tahanlah pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang yang beriman agar menjaga pandangan. Karena kalau pandangannya sudah liar, itu hati sudah nggak khusyuk lagi, sholat sudah nggak khusyuk. Itu salah satu yang merusak kekhusyuan hati itu, yang merusak khusyuk sholat juga. Itu mata itu yang nggak bisa dikendalikan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang yang beriman agar mereka itu menjaga pandangan, menjaga sebagian pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Suruh menjaga sebagian pandangan dan menjaga kemaluannya. Zalika azka, itu lebih bersih, lebih bagus. Mata itu sudah dikontrol. Semua yang lewat dilihat, semua yang kelihatan dilototin. Sama virus masuk ke hati. Sholat sudah nggak khusyuk. Ya Allah. Apalagi ini di kota Jakarta ya, apalagi kita sering ke kota itu, macam-macam wanita yang kita lihat. Tahanlah pandangan. Kalau ingin kita memiliki hati yang khusyuk. Dan itu kebahagiaan itu dalam hati. Kebahagiaan itu di sini. Jangan kotori hati dengan maksiat-maksiat kayak kecil seperti itu. Itu memang itu fitnah dunia.
fattaqud dunya fattaqun nisa. Wa alam, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kebahagiaan itu ada pada iman, ada pada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai zikrat saja. Dan terakhir saya akan tutup lagi dengan statement ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pernah sampaikan kalau nggak salah dulu di kajian malam sebagai badal juga, sebagai pengganti juga. Saya membahas tentang ayat faman zuhziha 'anil nar wa dakhala jannah faqad faz. Nah, suksesan yang sebenarnya itu, Pak, nanti di sono. Ketika Allah menjauhkan dari neraka, zuhziha 'anil nar wa dakhala jannah, dan dimasukkan dalam surga, itu orang sukses. Kalau di sini sukses, pasti ada risiko. Sukses punya perusahaan, tapi siapa yang menjamin nggak kebakaran? Siapa yang menjamin nggak bangkrut usahanya? Masih ada risiko. Sukses punya jabatan tertentu, siapa yang menjamin kita nggak dipecat? Nggak terjangkit masuk dalam lingkaran korupsi? Risiko semua di dunia ini. Tapi kesuksesan sebenarnya nggak ada risiko. Kesuksesan yang nggak ada risiko itu di akhirat. Ketika zuhziha 'anil nar, dimasukkan ke dalam surga dan jauhkan dari neraka, fakor fas, itu yang fas. Fas itu artinya sukses. The true success. Sukses yang sebenarnya. Jadi mari kita buat program seperti itu. Program kesuksesan di akhirat. Berarti program selamat dari neraka, program masuk surga. Memang semua di planning, tetapi yang lebih butuh planning itu adalah di sana. Gitu. Planning kita apa nih? Kira-kira program kesuksesan di akhirat tahun 2015, apa program kita? Umroh kapan? Bangun masjid kapan? Gitu. Jadi nggak harus buat pabrik nanti bulan Maret 2015. Tapi adalah nyumbang Darussalam nanti 1 miliar bulan April. Program itu kan program akhirat. Alhamdulillah, mohon maaf sebesarnya, sekedar zikroyat saja, sekedar tausiah saja. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, walaupun materi ini materi yang sudah biasa disampaikan, didengar dari yang lain. Jadi kesimpulannya adalah marilah kita kembali ke ayat ini, yasabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yashurun innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Saya terjemahkan, banyak orang menyangka ketika kami memperbanyak harta pada mereka dan banyak keturunan pada mereka, mereka menyangka kami sudah memberikan kebahagiaan. Bukan, kata Allah, mereka saja tidak menyadari sesungguhnya kebahagiaan itu adalah pada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu pada hati yang khusyuk ketika bersama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله والله